Pada kesempatan ini, saya akan sharingkan bagaimana bekerja sebagai guru les ataukah kepingin untuk punya bimbel dan bisa manage sendiri. Yang pertama itu menguasai materi. Menguasai materi apa yang mau dikuasai. Karena mata pelajaran ada banyak. Untuk saya, misalnya saya kuasai dalam kurikulum Singapura. Dalam kurikulum Singapura itu saya kuasai matematik, English, dan juga science. Itu saya kuasai. Lalu untuk kurikulum Indonesia, matematika, IPA, bahasa Indonesia, juga yang lainnya. Sebetulnya kok banyak? Nah, kalau kok banyak itu pasti pusing. Bisa juga untuk teman-teman yang kepingin jadi guru bimbel atau pengen punya usaha bimbel, bisa dipilih salah satu dulu. Salah satu dulu, misalnya kita pilih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat-sangat mudah. Apalagi kalau target market kita anak-anak usia prasekolah. Kemungkinan sekitar umur 3 tahun, nah itu mulai. Sangat-sangat mudah untuk ngajar bahasa Indonesia sebetulnya, karena itu bahasa ibu, bahasa kita sehari-hari. Pertama yang harus kita ikuti apa sih? Supaya sistematis maksudnya, supaya sistematis itu kita ikutin training. Training untuk pelajaran bahasa Indonesia. Itu lebih sistematis. Karena diajarin dari step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa. Untuk bahasa Indonesia berbasis Montessori, ada urutannya misalnya Pink Series, Blue Series, and then Green Series. Itu 3 sistematis yang harus kita ikutin supaya kita ngajar ada track-nya. Nggak ke kanan, nggak ke kiri, tapi kita ikutin track. Sangat-sangat mudah sekali. Kenapa kita ikutin training? Supaya kita ngajar itu nggak terasanya ngambang ya. Jadi ada panduan yang harus kita ikuti. Lalu perlu nggak sih kita punya buku-buku atau kita punya satu modul tertentu yang bisa diikutin setiap anak? Kalau menurut saya saat ini tidak begitu diperlukan. Sebagai guru yang bukan mengajar di satu sekolah, baiknya kita mengajari anak ataukah kita sendiri mempunyai pengetahuan untuk mengajar lebih daripada modul yang kita punya. Tapi kita bisa fleksibel. Anak bawa buku apapun, oke, kita bisa ngajarin dengan cara kita. Kita bisa improvisasi. Itu yang penting. Karena kebutuhan masing-masing anak pastinya beda dan mereka berasal dari bermacam-macam sekolah. Tidak bisa kita pastikan dari sekolah A aja nih yang kita kuasain dan bukunya cuma ini. Nah, modulnya cuma ini. Itu nggak fleksibel buat saya. Saya lebih menyukai bisa menguasai dan improvisasi. Jadi anak datang les ke kita bisa lama ya, bisa lebih daripada 2-3 bulan. Ya, bahkan bisa bertahun-tahun. Selepas TK pun nanti SD-nya sama kita juga. Nah, itu yang susah. Karena balik lagi dari pengajar, dari kita sendiri pun kita harus fleksibel. Tidak tergantung dari modul apa yang kita punya atau buku panduan apa yang kita punya. Kalau ngomong soal buku, sekarang ini banyak sekali buku-buku bagus untuk kita ngajar bahasa Indonesia. Kita bisa beli di toko-toko buku, langsung kita lihat, dan kita bisa rasa, oh ini yang bagus nih buat anak-anak.
bahasa itu sifatnya berkembang, jadi kita nggak bisa stagnan pakai satu buku aja. Tahun ini dan tahun depan biasanya ada perubahan-perubahan, nah itu yang harus kita ikutin terus. Kemampuan anak juga berbeda-beda, jadi kita nggak bisa samakan. Lalu buku-buku itu tidak harus kita milikin semuanya, tapi bagaimana caranya kita bisa menguasai buku-buku lebih daripada 2-3 buku dan cara mengajar yang terus bisa improve. 1 tahun lalu saya ikut training guru. Kebetulan pembicaranya 2 orang berasal dari pendidikan Singapura. Maksud saya berkaitan dengan Menteri Pendidikan Singapura, di mana beliau katakan saat itu, apa yang kita belajar hari ini tidak bisa kita ajarkan untuk anak-anak besok. Besok itu kalau kita ingat cuma 24 jam bedanya. Tapi kita nggak bisa ajarin nih apa yang kita udah belajar hari ini buat anak-anak besok. Artinya kita harus terus improve. Tidak bisa berpatokan dengan apa yang kita belajar saat ini untuk anak-anak besok. Itu sangat-sangat berkesan bagaimana cara berpikir untuk mengajar anak-anak di Singapura. Saya pikir untuk di Indonesia juga terus begitu, improve setiap harinya. Jadi tantangan untuk menjadi guru itu walaupun sekedar belajar baca, tapi harus tetap ada yang harus kita pelajari supaya kita juga bisa mengikuti perkembangan anak-anak. Itu saja dari saya untuk sharingnya. Di lain waktu saya akan sharing juga mengenai hal ini lebih lanjut. Love to share, share to love.